Oh, 47. Conversation ya, masih ya. Oh, ini ya. Tapi udah beres. Tinggal conversation aja ya. Review dulu sebentar. Lukman belum datang, Lukman. Harun, please ask your friends about phrase in chapter 1 to Asad. Come on. Harun, Asad, a question, please. Phrase translating into English. So you mention the bahasa, phrase in bahasa, what you wanted to say, and then Asad, please you translate into English ya, based on the form in the chapter 1 base. Come on. Anything, apa aja. Do you understand what I'm saying? No understand. Jadi di bab 1 terbakin Asad ya, bahasa Indonesianya Asad terasa ke bahasa Inggris, tapi berdasarkan frasa yang ada di bab 1. Oke? Listen right now ya. Bab 1 aja dulu. Sip. Come on, right now please. Sekarang. Nah. Kalau kamu datang ke pondok, aku akan menghiburmu. If you get in the boarding school, Ayo. I will show you. I wanna show you a good time. I'll show you a good time. Oke. Ya. Ya, saya kasih waktu 10 menit baca-baca apa namanya frasa dari bab 1 sampai terakhir ya, sampai pelajaran kita udah diskusi 10 menit. Setelah itu nanti kita drilling sama teman-teman 10 menit baru kita belajar ya. Sok, come on. Nanti dibaca-baca dulu baru drilling, baru praktek. Frasanya ya, frasa contohnya gimana, gabungannya ya. It's nice to meet you too. I'm happy to meet you. That's fine. Don't problem, I will see you. Are you unhappy? Yes, I am. Yes, it is. As a matter of fact, how are you all looking for? What time did you I can assure you, you can be sure that
Oke, time's up, time's up, time's up. Coba Lukman. Frasa juga apa? Saya tidak juga. Selain me too, or I'm not. Saya juga. Me either. Neither ya, atau me neither. Neither artinya apa? Neither. Saya juga. Harun. Mikir kejauhan apa? Get ahead of yourself atau someone self ya. Asad. Tukar kabar. Catch up. Catch up. Arfa. Bertemu. Ketemuan. Get together. Novan. Foya-foya. Sparge. Al. Mengandalkan.
Bang. Bang on. Rahmat. Mana Rahmat? Berharap yang terbaik. Have someone finger across. Someone finger cross ya. Nahwa. Ya, langkah yang tepat. A step in the right direction. Arik. Pasaran. Run off the mill ya. Fadlan ya. Fadlan. Saya yakin atau saya berani bertaruh. I'll bet. I'll bet ya. Kalau I'll bet itu untuk merespon, artinya kita nggak percaya. Misalkan gini, I got 100 of my score, I'll bet. Saya nggak percaya gitu ya. Kalau untuk ngerespon ya, saya dapat nilai 100, I'll bet. Bukan saya yakin tapi saya nggak percaya, I'll bet ya. Gitu. Apa lagi nih, Fakih? Kebetulan papasan. By chance, fancy angle here. Ya. Aziz. Dalam sekejap. So you know it. Haikal. Segera setelah. SNS. Pandu. Dulu sering. Do used to. To be. Or to be. Used to. Dulu ya, dulu. Sibian. Biasanya. Saya terbiasa. Used to aja. Kemudian Nabil, unik. Ada karakter. Nabil. Keiza, himpunan persaudaraan laki-laki. Fraternity. Yusuf, saya nggak heran apa? Nggak heran. Nggak ada sayanya, nggak heran aja apa? No wonder. Novel. Ada novel, oke. Novel. Belum lagi. Apalagi atau belum lagi? Not mention. Not to mention that. Zaidan. Hampir nggak pernah. Ya. Terus lagi nih Haris. Mr. Haris, makan cepat. Ya, grab a bite. Rauf ada? Rauf? Mana Rauf? Nggak ada. Reza ada? Oke. Ini orang dua ini udah 2 kali ya. Oke.
Ya 5 menit tanya-tanyain kayak tadi ya. Mau kalimat, mau frasanya aja nggak apa-apa. Saling bertanya, teman-teman. Minimal inilah ada bekasnya gitu ya. Kawan. Dari bab terakhir dulu, dari bab ini sampai ke belakang. Yang baru dulu, baru ke belakang yang lama. Kasih jalan. Give me way. Get out for a while. Ya? Get out for a while. Get out. Mau ngapain emang? Yes. Oh, you sleepy. Ya. 1 minute. Come on. Make it fast, cuma 5 menit aja. For ages. Jangan di jalan. Give me way. Ah. Jangan jawab, jangan lihat buku. Yang ditanya jangan lihat buku. Nah, yang ditanya jangan lihat buku. Siapa yang nanya? Tutup bukunya berarti. Tutup bukunya. Jangan lihat buku. Siapa yang nanya? Jangan lihat buku. Tutup. Bertiga. I used to throw Rabis. Waste itu limbah. Sampah limbah. Ya. Betul nggak? Kan dulu. Berarti I am used to dong. Kalau dulu saya terbiasa I am used to. Kalau tapi sejak dulu sampai sekarang baru I used to. Paham ya? Apa? Sleepy. Apa tadi pertanyaannya? Saya merasa. Kalau I have a feeling, saya punya firasat. I have feeling, saya punya firasat. Atau I have feeling, saya punya firasat atau enggak kayaknya bakal. Nah. Ya. Mungkin bisa jadi gitu ya. Mungkin bisa jadi saya ngantuk. Mungkin hari ini bisa jadi saya ngantuk apa? I have feeling today I'm sleepy gitu ya. Which one? This one. Use all one. To be used to indicates custom or habit ya. Custom or habit, sesuatu habit ya. Paham ya sampai sini? To be used to. Tapi I'm used to nih, but now I'm used to the cold weather. Used to indicate action that I was celebration. Kalau yang ini itu
Is no longer done. Berarti udah nggak dilakukan lagi ya. Used to. Paham nggak? Jadi ini masih dilakukan. I'm used to. Default saya sudah terbiasa. Kalau ini saya dulu. Sekarang udah nggak ya. Ini labut tidak Enggak. Ini karena tuh kan preposition harus pakai verb ing ya. Gitu. Ya. Ya. ini bukan ini kan, bukan continuous. Bukan incontinuous. Continuous bukan. To staying ya. Nouns. Apa? Bukan verb gitu. Oh, yang ini ya. I'm used to staying up all night. Berarti bukan itu. Bukan to infinitive. I'm used to. Oh, bukan, ini bukan to infinitive ya. Salah. Berarti itu di sini karena ada I am ya. I am used to staying up all night. Ya. Continuous. Oke, time's up. Get back to your seat, come on. Pay attention here, the front. Okay, let's continue our material. We are in page 47, okay? I'm divide you to groups ya. Lukman, you here? Novel, you here? Okay. So we're gonna start at first. At the beginning, receptionist ya. So you're become receptionist. Which page? Halaman berapa? 47 kan? Receptionist kan? You are receptionist and you're Lisa ya. The receptionist Lisa. And after that, what's the again? Read and translate into bahasa ya. Receptionist for example like this. Dr. Manning and Sharp, how can I help you? Nah, langsung ditranslate, baru nanti gantian ya. Oke, come on, start. Conversation A, making an appointment with a doctor. Jadi membuat appointment apa? Janji dengan dokter. Oke, come on, receptionist. Di minggu depan. Nah, ulang. Cuma sometime next week artinya kapan-kapan di minggu depan. Ya, kapan sometime. So sometimes kadang-kadang ya. Sometime atau ya mungkin kapan kayak bisa kita ketemu minggu depan gitu ya, sometime next week gitu ya. Terus kalau want to see him about berarti ya betul tadi ya, mau ngapain ketemu sama beliau gitu ya. Oke, lanjut Lisa. Aku butuh pekerjaan baru. I'm about to take apa yang mau saya ambil. About ya, mau. Yang akan atau yang mau. Lanjut, receptionist. Apa? Do you have a form? Apa kamu punya? Form itu benar ini ya, apa surat apa namanya yang harus di fill out, harus diisi. Ya, has to be filled out. Ya, formulir. Formulir yang harus diisi. Lisa? Yes.
Ya, saya punya. Dan itu kayak aku bujuk cukup. Jadi exam itu toru ya, toru. Ada true, ada toru. Kalau true artinya apa? Melalui ya tuh. Kalau toru itu keseluruhan. Toru ya. Exam itu bisa artinya ujian atau bisa artinya pemeriksaan. Ya, kalau menurut kedokteran sama kayak sentence. Sentence artinya kalimat. Kalau dalam ilmu hukum artinya hukuman. Sama kayak exam. Apa tadi exam artinya? Atau pemeriksaan. Jadi, seperti thorough exam artinya apa? Pemeriksaan pasti secara menyeluruh. Ulang lagi. Coba read it first. Come on. Yes, I do. It looks like I will get Ya. Ayo ya, resepsionis, teman. Terus Dengan itu aku bisa a lot apa a lot artinya? Itu a lot. Ada space lot ya. Oh, a lot. Lot itu menyediakan ya, menyediakan. Jadi how much time to a lot. Jadi berapa banyak waktu yang saya bisa sediakan for your appointment, untuk pertemuan atau untuk janji kamu gitu ya. A lot disediakan atau alokasikan ya. Lisa. Nah, fax tahu ya, fax ya, faksimal ya. Itu jadul. Faksimal kayak apa? Kalau nggak salah mesin gitu, kayak mesin fax ya, faksimal kayak email lah. Cuman dia kayak fotokopi gitu, kita ngirim ke sana, nanti keluar gitu ya, faksimal. Tadi apa? Sure ya, bukan sure. Sure. Pendek kayak sure. Come on, resepsionis. Zero ya, bukan zero. Atau 202 bisa, 202. Kalau misalkan pasang zero, jarang sih ngomong zero ya, zero. Oh biasanya 202. Kalau 0 ya, 202, 739 gitu ya. Come on Lisa. Oke. Fax ya, maksudnya mengirimkan fax ya, mengirimkan fax. Misalkan ya, I'll email you, berarti saya akan nge-email kamu gitu ya. Sama ini sebutannya, sebutan mediatornya ya. Will you call me back? Maukah kamu menelponku lagi ya, menelpon kembali, manggilku kembali when you get it ya. Ketika kamu mendapatkan itu ya, bukan ketika kamu tiba. Resepsionis? Baik. Oke. Sekarang ditukar, resepsionis Lisa. Come on, later. Resepsionis? Halo Lisa.
Halo Lisa. Halo Lisa. Oke. Ya, terus lanjut. Aku lihat kamu akan pergi. Kamu akan butuh Ya. waktu yang panjang. Bentar. An hour long appointment. Jadi pertemuan panjang, long hour-nya dulu, long appointment dulu diartikan. Pertemuan panjang, an hour berarti selama 1 jam, ya. Nambah hyphen. Lanjut. Dan dokter tidak akan Won't be able apa? bisa. Ya, tidak akan bisa do that for at least another month, for at least di bulan lainnya, ya, di bulan lain. Terus Aku akan memberimu. Mungkin aku bisa memberimu janji. bisa memberikan perjanjian, ya. Perjanjian, ada an appointment, ya, appointment, sebuah perjanjian with Dr. Manning next Thursday. Kapan? Kamis depan. Ini apa bacanya? Ayo. Bukan do. Apa ada artinya? J. Ya. Apa jadinya? Next Thursday, do at 1 p.m. Would you like to take that? Apa artinya? Ini. Ya, misalkan next Thursday, Kamis depan, ya. Do at 1 p.m. Tapi bisanya cuma jam 1, misalnya gitu, ya. Tapi atau Kamis depan, gimana kalau pakai J? Jam susah, ya. Kamis depan tapi jam 1 gitu, ya. Tapi jam 1, atau kalau jam 1 gimana gitu. Kamis depan kalau jam 1 gimana gitu, ya. Kalau would you like to take that? Mau kamu membuat pertemuannya gitu kan. Kalau begitu. Come on, Lisa. Ya, untuk pemeriksaan, ya. Is there anything I should do to prepare for the exam, ya? Terus resepsionis, come on. Perhatikan, pelan-pelan. Ya, saya tahu Ini akan menjadi sulit atau susah. Terus sebelumnya. Aku harap kamu akan aku bisa memberimu earlier in the day apa? Lebih awal di hari itu, ya. Oke, but ya, any other option. Kita nggak buka, ya. Kita nggak buka di lainnya, ya. Berarti tadi but you mustn't eat or drink anything after midnight, setelah tengah malam, ya. The night before, di malam sebelumnya. Oke, but we don't have any other openings. Terus Lisa?
Oke, ya, oke, misalkan. But if there is an cancellations earlier in the day, jadi tapi jika ada yang cancel ya, atau pembatalan earlier in the day, lebih dahulu atau lebih pagi ya, earlier in the day. Kan day itu kan sebetulnya siang ya, siang 12 jam lah. Lebih pagi, please let me know. Tolong beritahu saya ya, kasih tahu saya. I would much rather. Saya jauh lebih baik datang in early in the morning, pagi-pagi sekali gitu ya. Receptionist? Lisa? Thanks very much. Goodbye. Oke. Lanjut Lisa. Lisa lagi. Ayo Maria, this is Lisa. This Lisa. Another day. Jadi, hi Maria, it's Lisa. Listen. I have to have a physical for my new job. Saya harus physical maksudnya pemeriksaan ini ya, pemeriksaan medical check up lah ya, badan, physical for my new job. Pekerjaan baruku, and it's on Thursday at 1 o'clock, and it's in Alexandria. I'm really sorry. Ya, di hari yang lain ya. Jadi ini changing a lunch date ya. Jadi mengubah perjanjian makan siang ya, date atau tanggal makan siang. Maria? Ya, 12:30, 12 and half ada n-nya ya. And half misalkan. Apa Lisa? Apa Odir? Ayo. Sayang banget bisa, sayang sekali. Nah, misalkan kalau teman-teman mau pakai neither, berarti nggak usah pakai cannot di sini. Lihat di situ ada cannot, pakai either belakangnya ya. Berarti menunjukkan jam 12.30 atau tadi jam 1 tadi ya. I cannot do that either. Saya nggak bisa melakukan itu juga ya. Atau I can do that neither. Gitu ya. What you do that you do Wednesday, Rabu. Come on Maria. Ya bisa jadi begini gitu, bisa juga. We are going to have, kita akan mempunyai, to have, to make it the following week. We are going to have to make it the following week. Kita akan menjadikan itu following week, di minggu selanjutnya atau minggu yang akan datang ya. We have got too much on our plates. Apa too much on our plate? Hah? Numpuk atau sangat overwhelming ya. Sangat sibuk lah ya. Numpuk pekerjaan sibuk right now. Let's say Thursday, the 24th at 1 o'clock. Okay? The 24th artinya apa di sini? Let's say Thursday, the 24th. Oh, ini sepertinya tempat ya. The 24th. Let's say gimana kalau Sabtu di the 24th.
Kalau 24 jam 24 ya. At 1 o'clock jam 1, oke. Bisa? Perfect. Terus kita akan by then. Oke. Ada pertanyaan sebelum kita ke bab 6? Right away. Sekarang juga. Right now, right away. Kalau right away lebih ini ya, lebih tergesa-gesa ya. Please read it right away. Tolong baca itu sekarang juga. Ya. Udah? Oke, bab 6. Buka bab 6. Langsung aja ya. Improving your conversation need. Ini expressing wants and needs ya. Jadi ini kita belajar frasa ekspresi untuk mau atau membutuhkan sesuatu ya. Di sini ada need. Ini di sini urgent ya. To require urgent attentions or actions to prevent damage ya. Jadi need digunakan untuk ketika kita membutuhkan sesuatu yang urgent atau urgent sangat darurat ya. Urgent attention yang membutuhkan perhatian darurat, or actions atau action tindakan ya, to prevent damage bukan menghindari, untuk mencegah kerusakan ya, damage. I need a doctor, I'm really dizzy. Saya butuh dokter, saya sangat pusing. Terus need can also requirement dictated by someone else. I need 6 more credit. Jadi sini need itu artinya butuh juga, have to juga artinya sama ya, harus ya. I have to get my car fixed. Saya harus get di sini artinya membuat ya, membuat. Namanya causative verbs. Jadi causative verb itu ada 4, ada get, had, make, sama get, had, make ya. Satu lagi itu ada 4 ya. Satu lagi apa ya? Itu artinya melakukan seseorang untuk melakukan sesuatu. Misalkan, I had my haircut. Misalkan, saya menyuruh orang buat motong rambut saya. Tadi ada 3 apa aja? Had, made, sama get ya. 3 dulu ya. Terus have to ya. Ini artinya harus juga. Be required to. Sama harus, cuman wajib ya. Kita bisa artikan wajib lah, wajib. Misalkan contoh. Di sini. Indicate you have to do something that is imposed, yang ditetapkan ya. Jadi kita harus melakukan sesuatu yang ditetapkan by some sort of. Sort of ini sama kayak kind of ya. Artinya semacam, sort of, kind of. Misalkan kita kayak kamu suka makan apa misalkan? What misalkan, do you like a type of sushi misalkan? Kind of. Ya mungkin semacamnya suka lah, kind of atau sort of gitu aja bisa dipahami ya, semacamnya. Kind of sama sort of, tapi bacanya kind of atau sort of ya. Ini ada nih sort of. Sort of authority atau semacam pihak berwenang ya, atau yang mempunyai kekuasaan ya. Jadi ditetapkan. Required to, jadi wajib. Contohnya misalnya, the children are required to do their homework before watching television. Nah, jadi ini anak-anak wajib ya mengerjakan PR mereka sebelum nonton TV gitu ya. Ini wajib sama siapa ya? Sama orang tuanya gitu kan. Ditetapkan sama orang tuanya. A requirement ini ininya nounnya ya, persyaratan. Terus ada sama lagi prerequisite ya. Prerequisite artinya prasyarat. Previous instruction ya. Jadi instruksi sebelumnya. Kayak syarat-syarat sebelumnya apa nih? Gitu ya. Misalkan syarat sebelum masuk al-bahjah ada kan ya persyaratannya ya, sebelum masuk al-bahjah ya. Kan harus hafal berapa juz atau gimana, itu namanya prerequisite. Oke. Terus ada want. Desire for something, ingin lah ya artinya, gampang. We want to move to a better neighborhood. Apa kemarin neighborhood? Itu neighbor, lingkungan ya, lingkungan, neighborhood, childhood, neighborhood. Kalau childhood apa?
Masa anak-anak dulu, waktu kita masih di childhood ya. Waktu masa kanak-kanak, childhood, neighborhood, brotherhood, ya persaudaraan. Would like indicate a desire that may or may not be possible to satisfy. Jadi would like itu sebuah niat ya, yang bisa jadi atau nggak mungkin ya. Would like, maukah gitu ya. We would like a house with 4 bedroom. Kita mau ya. We would like, kita mau. Sama sih kayak tadi. Want juga ya. Mind. Nah di sini mind ada banyak nih. Misalkan do you mind sering dengar ya. Apa artinya do you mind? Apa? Apa kamu keberatan? Mind itu keberatan. Salah satu artinya nih ada keberatan. Misalkan ditanya, do you mind to apakah kamu keberatan apa ya? Do you mind if I leave the class misalkan? Apakah keberatan jika saya keluar dari kelas misalkan ya? Jawabnya apa? Kalau iya nggak apa-apa, jawabnya apa? No, I don't mind. Nah, itu artinya boleh. Kalau yes, berarti kamu keberatan dia keluar, nggak boleh ya, paham ya? Do you mind misalkan? Gitu. Berarti misalkan lagi di kelas lah. Sir, do you mind if I go to the toilet and then your teacher say, no, I don't mind. Ya udah, pergi ke toilet. Bukan artinya nggak boleh ya. Nah, no, I don't mind. Saya nggak keberatan gitu ya. Mind itu keberatan. Nah, tapi sini to have in mind means to have a good idea of the kind of the thing you want. Itu cuman I have in mind, saya punya sesuatu dalam pikiran saya. Mind itu bisa artinya pikiran, mindset ya. Tadi kan have in mind, kalau ini have a mind to, beda ya. Have a mind to, nggak ada innya di sini ya, nggak ada to-nya. Ini artinya means to be strongly consider an action, mempertimbangkan jadi ya. He stole money from me. Apa artinya? Dia mencuri uang dari saya. I have a mind to report him. Saya mempertimbangkan untuk melaporkan dia. Mempertimbangkan ya. Have a mind to. Consider juga ada mempertimbangkan. Tapi ya namanya native speaker suka ini yang kayak gini, have a mind, yang ada lebih dari 2 kata gitu ya, lebih natural menurut mereka. Terus ada mind can mean, oh ya ini artinya nggak suka. This meaning used to be, ya yang tadi ya keberatan ya, not be happy about something. I don't mind, saya nggak keberatan going to the store, pergi ke toko. I'm happy to do it. Ya, berarti tadi udah ada 3 ya. Tadi pertama apa? Have in mind, punya pemikiran ya. Pemikiran, mempertimbangkan sama keberatan. To mind can mean to take charge of store ya. Oh ini, jadi dia jaga toko juga bisa ya. Thank you for minding the store while I had lunch. Mengawasi ya, mengawasi toko. Atau nitip lah. Nitip toko ya. Tolong awasi, misalkan saya mau ke toilet, tolong jagain buku saya misalkan ya. Apa bahasa Inggrisnya? Go to toilet, please mind my book. Itu bisa artinya ya, mind my book. Tulis ya, nanti beres kegiatan jangan sampai lupa ya. To mind can also mean to babysit ya, jaga anak bayi ya, babysitter. Sama, mengawasi ya, mengawasi atau taking care of baby. Could you mind the children while I go to the store? Misalkan, mau kamu ngawasin anak-anak ya, sama yang ngawasin tadi, nitip ngawasin. Terus to mind juga can also mean to pay attention, memperhatikan ya, pay attention to. Because they won't mind me. Karena dia nggak mau, no, I won't babysit for you. Jadi saya nggak mau jaga bayi kamu ya, because they won't mind me. Karena dia nggak mau memperhatikanku ya. Atau mungkin bisa ngomongnya patuh ya. Dia nggak mau patuh lah. Bisa artinya patuh ya. Don't mind her. Jangan perhatikan dia. She doesn't know what she is talking about. Patuh, nurut ya. Patuh ya, jadi misalkan don't mind her, jangan turutin dia. She doesn't know, dia nggak tahu apa yang dia omongin tadi ya. Banyak nih penggunaan mind nih.
Make up your mind means to decide, memutuskan. Do you want pizza or pasta? Make up your mind. Nah, ini frasa ya, frasa. Tadi berarti yang frasa ada 3. Have in mind, have a mind to, sama make up your mind. So, make up your mind, putusin sekarang gitu ya. I cannot make up my mind between the SUV and the van. Nah, ini mungkin ini ya, tipe mobil ya. Ada van atau SUV. Saya nggak bisa memutuskan ya antara SUV atau van. Change your mind, have a different idea or opinion than before. Ini mas gampang lah ya. Punya ide yang berbeda. But I changed my mind. Saya berubah pikiran. Change my mind. Saya berubah pikiran. Never mind means to disregard what would say. Forget it, sama aja kayak forget it ya. Udah lupakan aja lah. Never mind. Jadi never mind means to disregard what would say. Jadi nggak bermasuk apa yang dia lakukan ya. Apa yang dia katakan maksudnya. Terus yang terakhir, mind is also noun that refer to the brain. Mind juga artinya sesuatu yang merujuk pada otak ya. Mindset gitu ya, pola pikir. Mind reader artinya someone who knows that someone else is thinking ya. How was I supposed to know you had a headache? I'm not a mind reader. Baca pikiran. Terus there is, there are, udah pernah ya, ada artinya. Kalau there are untuk sesuatu yang apa? Ya banyak ya. Terus ada have a look, means to make a short investigation. Lihat sebentar, lihat sebentar. I will have a look. Short investigation ya. Bisa artinya apa namanya? Memeriksa sesuatu sebentar lah. Periksa sebentar. I will have a look and see if I can find it ya. Saya mau periksa nanti. I lost my earrings yesterday. Earring apa? Anting. Do you think it might be at your house? Apa kamu pikir itu ada di rumah kamu? I have a look. Coba saya periksa dulu sebentar. And I see if I can find it. Apakah saya bisa menemukan itu? Get rid of, menyingkirkan. The car used to much gas. The car used to menggunakan banyak sekali bensin, gas ya. So we got rid of it. Jadi kita menyingkirkan aja. We sold it last week. Kita jual kemarin, minggu lalu. Ada preferably artinya indicate someone first choice, atau pilihan utama. I would like to buy a new car. Saya mau beli mobil baru. Pilihan utama saya one that doesn't use much gas ya. Jadi pilihan utamanya yaitu yang tidak don't use, menggunakan banyak gas, bensin. Go to ini ya andalan ya. Misalkan buku andalan saya berarti my go to book ya, andalan. Go to first, andalan pertamaku. Jadi expression use an adjective to describe a person. Jadi ini sebuah adjektif untuk mendeskripsikan orang, tempat, objek, benda that people depend on. Jadi yang mereka tergantungan kepada. On or go to first, bisa pakai go to first atau go to ya. For what they need, untuk yang mereka butuhkan ya. You need a handyman. Call Ron misalkan. He is my go-to person for anything that goes wrong in the house ya. Handyman, apa handyman? Tukang. Handy itu artinya sangat membantu lah. Sangat membantu. Berarti handyman orang yang sangat membantu atau tukang ya. Tukang. Bisa kalau tukang construction labor ya. Handyman. Saya orang-orang yang segala bisa lah ya, handyman. He is my go-to person. Artinya apa? Dia orang andalanku. Worthwhile. Describe something that has value, yang punya nilai in terms of, dalam terminologi atau
yang berkaitan dengan waktu, uang, pengalaman atau purpose apa? Tujuan. Ya, jadi ini bisa worthwhile, senilai ya. Senilai atau sebanding lah. The translation course is intensive ya. But this is really worthwhile, itu sangat bernilai. Terus out there ya di luar sana ya. The real world ya. Oh ya, di luar sana maksudnya kehidupan yang nyata, kehidupan yang sebenarnya. Go out and have fun, keluar dan bersenang-senang. There are a lot of nice people out there. Banyak sekali orang baik di luar sana. Gitu. Terus utilities. Utilities itu artinya include the services necessary for functioning ya. Jadi termasuk dari jasa ya, jasa-jasa yang dibutuhkan untuk kegunaan suatu apa? Rumah atau apartemen. Fasilitas berarti ya. Including those for water, ada apa namanya, termasuk dari water air, ada sewage ya. Terus air pembuangan limbah ya, sewage, heating, pemanas, air conditioning, AC, electricity, sometimes trash collection, dan apa kadang-kadang trash collection apa, pengumpulan sampah ya, pengumpulan sampah atau jasa inilah pengumpulan sampah atau angkutin sampah. Ada fasilitas dasar lah ya, utilities. All the bells and whistle. Whistle itu sebenarnya gimana? Whistle tuh ini bersiul whistle sebenarnya ya. Bell ya, bell. The express all the bells ini expression tapi ya, refer to the most modern, up to date. Berarti fitur-fitur yang sangat lengkap ya, lengkap dan modern. Usually expensive. Nah, ini biasanya fancy berarti ya ini ya, sangat mewah berarti expensive. Jadi fitur yang expensive. Kalau bahasa sekarang apa ya? Full spec. Ya, full spec ya, spek tinggi gitu ya. All the bells of the whistle. HP ini dilengkapi dengan full spec lah, harganya mahal. You can say this phone is misalkan completed with all the bells and whistles ya. Berarti artinya full spec gitu, lengkap lah, lengkap fiturnya, mewah, canggih. Country. Refer a nation, negara bisa, jadi bisa country artinya negara, atau country can also refer to the areas that are distant, yang jauh dari kota. Desa berarti ya, desa berarti country bisa artinya negara, bisa artinya desa ya. Often where there are farms, yang dimana biasanya banyak ya sawah ya, peternakan sawah. Misalkan we like to go to the country on weekends, bukan artinya kadang artinya bisa negara ya. Tapi kalau di sini kita suka pergi ke desa on weekends di akhir pekan to get some peace and quiet, untuk mendapatkan peace, kedamaian ya, dan quiet ya, ketenangan ya, kesunyian, kedamaian dan kesunyian. Terus heads up, warning that something is going to happen. Jadi warning, peringatan ya, sesuatu itu akan terjadi, so that the other person will be ready. Aba-aba. Hey mom, I'm bringing a friend home. Saya membawa teman, a friend home for dinner, ke rumah for dinner, untuk makan malam. And I want to give you a heads up. Saya mau memberikan kamu, kasih aba-aba ya. Heads up, aba-aba, kasih aba-aba lah, atau kasih apa sih, kasih tahu dulu lah sebelumnya, ngabarin. Aba-aba tapi ya warning, ngabarin sebelum itu akan terjadi. Terus ada say, sini say ini bukan artinya katakan ya. Let's say, misalnya bisa ngomong gitu, say. Kalau di sini katakanlah harusnya, tapi introduce an example of a possibility. Jadi sebuah contoh
untuk sebuah kemungkinan. Misalnya, berarti I'm sure you can get someone to pick you up ya. Artinya apa artinya? Saya yakin kamu bisa mendapatkan orang untuk menjemputmu. Why don't you ask? Kenapa kamu nggak nanya ya? Nggak minta. Say misalkan, atau let's say bisa ya, misalnya Rosita atau Laura. In the meantime, indicates a period of time between two events. Ini mengindikasikan a period of time, masa waktu between di antara dua acara ya, dua event. Another word with the same meanwhile. Sementara. Atau coba, it will be a big help if you go to the store and get what we need for dinner. Itu sangat membantu jika kamu pergi ke toko dan mendapatkan apa yang we need for dinner. Sesuatu ya. Ya, apa yang kita butuhkan untuk makan malam. In the meantime, I will set the table. Sementara itu, atau sambil nunggu ya. Bisa sambil nunggu, I will set the table. Saya akan set the table apa? Menyiapkan ya. Ya, menyiapkan. Set up the turtles misalkan. Ya, menyiapkan apa? Turtle apa? Hah? Iya, kura-kura. Terus ada one more thing. Satu lagi ya ini ya. One more thing is an expression used at the end of a series of remarks. Remarks itu tanda ya. Jadi one more thing, satu lagi. Coba misalkan contohnya di sini ya. Oke, now sekarang go to school, pergi ke sekolah. Mind the teacher. Apa mind the teacher tadi artinya? Mind the teacher apa? Perhatikan, patuh ya. Bukan mind the teacher apa awasin guru kamu. Enggak ya. Atau titip gurunya, enggak. Mind the teacher. Jadi sesuai konteks guys ya. Try to finish all your work and don't pick fight with the other kids ya. Jangan berantem. One more thing, satu lagi. Nah, ya, satu lagi. Don't forget to thank the teacher for helping you with your math. Math apa, math? Matematika. Oke, that's all. Nanti conversation-nya maybe tomorrow ya. Coba apa namanya diterjemahkan sendiri yang conversation-nya ya. Tapi di ini dulu. Dipelajari dulu verbnya. Sebenarnya gitu ya. Buku ini digunakannya gitu. Nanti ketika menerjemahkan udah tahu. Jadi tinggal kata-kata yang belum tahu aja. Oke, no question? Any question? Gak ada? Besok jangan telat ya. Tadi pada telat, pada ngapain dulu? Yang datang-datang telat? Di belakang ya? Jangan telat ya. Kecuali ada informasi tambahan ya atau apa. Tapi kan informasi tambahan kan semuanya harus telat ya berarti kan. Cuma satu orang doang. Oke, that's all. Ini kalau telat lebih dari 5 menit jangan masuk ya. Lebih dari 5 menit jangan masuk. Berarti jam 7 5 menit maksimal ya. Kita Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kamis Jumat ya. Tapi teman-teman kalau misalkan buku ini dihatamin, bakalan dibaca nggak? Diulang-ulang nggak? Ya. Oh gitu. Jadi kenapa saya bahas dulu, takutnya khawatir ya. Cuman sebagai memori aja gitu ya. Nanti berdebu bukunya. Soalnya kalau nggak dipakai, kadang lupa gitu ya frasa-frasanya atau apanya. Jadi kalau dihatamin Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 4 hari lagi ya. 4 hari lagi bisa kalau misalkan kita hatamin aja gitu. No question? Oh iya, udah 2 kali nih. Nanti suruh ngadep ya, siapa itu yang si Rauf sama Reza ya. Rauf sama Reza nggak tahu kenapa ya. Ada yang tahu? Habis ada job, sleep. Nggak ada yang bangunin gitu? Hah? Ini kalau misalkan dia nggak datang ke sini kan kemarin ya, udah saya bilang ya, 2 kali nggak hadir berarti beres ya. Oke, that's all. Please recite hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Oke, you may continue your activity guys, please. Silakan.